Selamat datang di SM Review. Drama Korea ini berjudul Happiness. Diperankan oleh Han Hyo Joo, Park Hyun Sik, dan Jo Woo Jin. Menceritakan virus yang menyebar akibat mengkonsumsi suatu obat sehingga membuat halusinasi dan menggigit orang lain. Suatu hari, murid SMA bernama Jung Ji Hyun tampak sedang duduk di atas gedung sekolah. Di kelas, tampak Yoon Se-bom yang kesal karena tidak bisa pulang akibat kejadian itu. Ia bergegas naik ke atap dan berbincang dengan Ji Hyun. Dari perbincangan itu, diketahui jika Ji Hyun tidak berniat untuk bunuh diri. Ia hanya sedang bersedih karena tidak bisa lagi bermain bisbol akibat cedera. Setelah mereka turun, Jung Ji Hyun mengajak Yoon Se-bom untuk berpacaran dengannya. 12 tahun kemudian, Yoon Se-bom menjadi polisi pasukan khusus SOU. Ia bersama rekannya Sung Yong sedang melatih bawahannya bernama Lee Jong Tae. Di tempat lain, ada seorang penghuni penginapan membuat gaduh dengan suara berisik hingga mengganggu tetangga lain. Resepsionis pun datang untuk menegur. Apesnya, setelah berada di depan kamar, ia malah ditarik ke dalam dan dibunuh. Jung Ji Hyun kini menjadi seorang polisi. Ia datang untuk memeriksa TKP dan mencari pelaku. Hebatnya, Ji Hyun bisa menemukan pelaku yang bersembunyi di bawah kasur. Setelah itu ia menginterogasi si pria yang berlumuran darah yang ternyata bernama Sung Woo Jae. Pernyataan Pak Sung menceritakan ia mengalami halusinasi. Ia meyakini jika pembunuhan itu hanyalah mimpi. Ji Hyun menyadari jika senjata pembunuhannya tidak ada. Ia mengecek gigi Pak Sung yang berlumuran darah. Ternyata Pak Sung membunuh korbannya dengan cara menggigitnya. Ji Hyun menelpon Se-bom untuk memberitahukan keterkaitan Lee Jong Tae dengan kejadian di penginapan itu. Se-bom bergegas menghampiri Jong Tae. Jong Tae dan temannya tampak sedang melakukan sesuatu, tapi ternyata mereka malah dikejutkan dengan Jong Tae yang sedang menggigit leher temannya. Ia juga menunjukkan perilaku yang aneh, tidak seperti manusia normal. Tak menunggu lama, Jong Tae yang sudah tahu akan kehadiran Se-bom dan Sung Yong, dengan cepat Jong Tae berbalik dan menyerang mereka. Namun dengan sigap, Se-bom menembakkan peluru ke paha Jong Tae, tapi Jong Tae sama sekali tidak merasakan kesakitan. Ia malah dengan brutal terus menyerang dan perkelahian itu pun tak bisa dihindari. Akhirnya Se-bom berhasil mengurung Jong Tae di dalam ruangan. Jong Tae yang sudah tersadar pun tampak kesakitan. Se-bom baru sadar kalau tangannya terluka saat perkelahian tadi. Ia mendapat cakaran dari Jong Tae. Datanglah para tentara dan kolonel Han Tae-sok untuk membawa Jong Tae dan juga Se-bom. Karena itu adalah penyakit menular, Se-bom yang melakukan kontak fisik pun harus menjalani tes. Ji Hyun menelpon Se-bom, namun diangkat oleh Han Tae-sok. Ji Hyun mengatakan kepada Han Tae-sok jika ada keterkaitan kasus yang ditanganinya, yaitu Sung Woo Jae dengan Lee Jong Tae. Han Tae-sok pun menemui Ji Hyun di kantor polisi dan mereka membicarakan sebuah obat. Namun karena Ji Hyun tidak memiliki obat itu, Han Tae-sok meminta Ji Hyun untuk bertemu lagi dengannya ketika obatnya ditemukan. Ji Hyun kembali ke penginapan dan mencari obat itu hingga akhirnya ia menemukannya. Ia bergegas menemui sahabatnya Il-ho yang mengetahui tentang obat-obatan terlarang. Ji Hyun meminta Il-ho mencari tahu tentang obat itu. Se-bom menjalani tes pemeriksaan. Lalu ia berbicara dengan Han Tae-sok mengenai wabah virus yang baru itu. Sempat-sempatnya Se-bom membuat lelucon kepada perawat militer yang sedang memeriksanya. Se-bom mendapatkan kamar yang cukup nyaman dengan fasilitas yang juga cukup. Juga ada telepon yang bisa ia gunakan. Han Tae-sok masih meneliti Se-bom. Il-ho menemukan informasi tentang obat itu. Obat yang diberi nama Next. Obat itu untuk pneumonia mulut, tapi memiliki efek halusinasi, kecanduan, dan perubahan suasana hati. Di hari berikutnya, Se-bom akan dites lagi. Di perjalanan, ia melihat Lee Jong Tae yang sedang duduk. Dengan cepat Se-bom menghindar dari pengawas dan mengunci dirinya di dalam ruangan yang sama dengan Lee Jong Tae. Se-bom mengajak Lee Jong Tae berbicara, namun tiba-tiba Lee Jong Tae menyerang Se-bom. Untungnya, petugas di luar dengan sigap datang dan mengamankan Jong Tae. Ji Hyun datang ke pangkalan militer rahasia dengan melacak nomor Se-bom. Han Tae-sok ternyata memancing Se-bom untuk masuk dan berbicara dengan Jong Tae. Tujuannya untuk mengetahui kapan Jong Tae akan haus dan mulai berubah. Setelah berbincang,
berbincang, akhirnya Sebom diperbolehkan pulang karena hasilnya negatif dan ia juga diberikan kartu akses agar bisa terus mengecek kondisinya. Ji-hyun bertemu Han Tae-seok. Ia memberikan obat Next lalu pergi. Karena Sebom ingin tinggal di apartemen, ia masih kekurangan poin untuk mendapatkannya. Akhirnya, dengan tiba-tiba Sebom mendapatkan ide dengan mengajak Ji-hyun menikah.